Jalan sehat ini dilakukan sebagai simbol supaya Indonesia sehat. Oke, good. Dan acara ini diikuti oleh 514 kabupaten kota se-Indonesia. Dan dalam waktu bersamaan tercatat jumlah peserta 2,7 juta. Dan ini menjadi bagian dari rangkaian ulang tahun ke-58 Partai Golkar dan sekaligus persiapan readiness, kesiapan Partai Golkar di 514 kabupaten kota. Dan dengan jalan kaki, dengan terdaftar 2,7 juta, terlihat bahwa kader-kader Partai Golkar siap menghadapi tahun pemilu. Saat ini kami masih menyusun strategi yang tepat dan termasuk memaparkan visi dan misi Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri atas Partai Golkar, Partai PAN, dan P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Dan pada saatnya menjelang pendaftaran mungkin kami baru nanti akan menetapkan calon. Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan Nasdem Pak Ahmad Ali dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini. Jumpa lagi dalam FAST Forum Akal Sehat. Kali ini kita mengulas tentang sosok seorang Erlangga, Ketua Umum Golkar, yang menurut saya hari ini dia adalah barometer perpolitikan, terutama di Capres. Dan dia saya pandang posisi agak ke tengah, jadi dia bisa ke sana kemari. Dan beliau selalu bikin manuver yang menjadi sorotan. Hampir semua media mengatakan Erlangga di posisi Ketua Umum mampu memainkan manuver-manuver penting sehingga ada peningkatan dari sisi popularitas dan elektabilitas baik seorang Erlangga maupun Partai Golkarnya. Sama-sama kita tahu di awal perjalanan Pilpres, seorang Erlangga membranding hampir di semua ibu kota, kabupaten kota. Terus dia bergerak lagi, yang fenomenal lagi adalah ketika rekor muri, dia melakukan jalan sehat serentak. Dan itu tergambar dalam kondisi kekuatan yang real dan dilakukan semua pengurus yang ada di Golkar, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Dan menariknya lagi, menjelang tahapan pemilu yang akan mendekati DCS, daftar calon sementara maupun daftar pemilih sementara, seorang Erlangga melakukan dua manuver yang cukup menarik yang sama-sama kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika KPU memunculkan wacana proporsional tertutup, seorang Erlangga selaku Ketua Umum mampu menggalang kekuatan 7 partai yang lainnya. Artinya dari 9 partai yang lolos parlemen threshold, 1 PDI yang tidak mengikuti karena memang mungkin usulan proporsional tertutup dilakukan oleh PDI, tapi seorang Erlangga selaku Ketua Umum Golkar mampu menggalang
7 kekuatan lain ditambah Golkar menjadi 8. Dan yang terakhir adalah tentang Ridwan Kamil. Artinya seorang Ridwan Kamil sebagai ikon yang akan dilakukan Golkar khususnya di Jawa Barat. Dan ternyata kalau diamati secara keseluruhan, Golkar di era Erlangga ini mampu mengonsolidasikan, biarpun dia diterpa berbagai isu negatif apapun, tapi konsolidasi di internalnya tetap jalan. Bagaimana Akbar maupun JK mau bergerak ke Anies Baswedan, tapi masih bisa dikonsolidasikan semua. Artinya masih satu bahasa hari. Dan sekarang yang dilakukan adalah membuat ikon di setiap provinsi. Contoh Jawa Timur, ketika menantu Pak Dekarwo gagal menjadi ketua DPD Demokrat Jawa Timur, karena yang diputuskan adalah Emil Dardak, biarpun dia menang di saat pemilihannya, langsung diambil Golkar bergerak dan dipastikan Pak Dekarwo mendukung untuk menjadi ikon Jawa Timur. Artinya di setiap provinsi menjadi ikon-ikon baru yang akan dilakukan Golkar. Nah, kalau dilihat dari 3 partai lah, saya nggak usah cerita di 24, biarpun realnya adalah dikurangi 6 karena 6 itu parpol lokal Aceh. Artinya ada 18 parpol yang akan mengikuti konstelasi tingkat nasional. Yang paling siap menurut saya adalah Golkar dengan dinamikanya. Artinya di era Erlangga ini sangat dia menjaga benar. Sama-sama kita tahu ikon dia bergerak merubah kaderisasi dari sentralistik menjadi desentralistik. Artinya kalau sama-sama kita tahu PDI sangat sentralistik ke Megawati. Gerindra sentralistik ke posisi Prabowo. Nasdem pun sentralistik ke Surya Paloh. Yang menarik hari ini adalah pergerakannya Golkar dengan manuver dan gerakannya. Dia menjadi desentralisasi, artinya lebih banyak kekuatan akan dibangun tokoh-tokoh di provinsi hingga kabupaten kota. Sehingga ketika survei mengatakan seorang Erlangga turun di tingkat pusat, dia masih ketahan dengan kekuatan di tingkat bawah yang sangat-sangat solid. Artinya dinamika lapangan yang saya perhatikan di beberapa daerah, itu sempat saya berdialog dengan pengurus di daerah yang menyatakan sulit untuk mengangkat seorang Erlangga, tapi ternyata Erlangga dengan kekuatan Golkar punya strategi yang lain. Strateginya adalah membangun kekuatan dengan ketokohan di masing-masing provinsi, dengan ketokohan di kabupaten kota, secara perlahan dia naik secara optimal. Dan dia mampu membuat manuver juga dengan koalisi Indonesia Bersatu. Ada Golkar, ada PAN, ada P3, biarpun digoncang apapun, masyarakat masih menilai KIP ini masih bisa disatukan oleh seorang Erlangga. Dan itu pasti ada kolaborasi berikutnya. Ada menganggap bahwa ini kendaraan cadangan kalau PDI tidak sesuai keinginan Presiden, tapi menurut saya tidak semudah itu juga. Karena jangan lupa, seorang Erlangga dijadikan capres lewat Rapimnas. Tentunya itu yang tetap akan dipertahankan seorang Erlangga. Biarpun isu santer bahwa ini kendaraan serep atau cadangan lah buat Ganjar, tapi menurut saya tak semudah itulah. Karena Golkar itu dibangun adalah partai kader dan partai yang paling benar-benar kuat baik di tingkat atas maupun serta bawah. Dan memang pesaing kuat untuk PDIP ya saya rasa Golkar lah. Nah, tentunya perhitungannya kan nanti wapresnya. Tapi kalau dipastikan seorang Erlangga pasti kecenderungan sipil militer masih kuat lah di kalangan Golkar. Artinya kemungkinan kalau bisa Erlangga jadi capres, kemungkinan wapresnya dari militer cukup kuat ya. Kalau dilihat ya ada Pak Muldoko, ada Andika Perkasa. Artinya masih banyak kemungkinan di wapresnya.
Kalau di sisi menteri ya mungkin Zulkifli Hasan, artinya kandidat-kandidat yang memungkinkan untuk berkoalisi atau berjalan bersama seorang Erlangga. Cuman saya cukup salut, cukup kagum dengan gerakan-gerakan yang dilakukan, dan saya lihat lebih mandiri lah. Artinya lebih mandiri ketika dia membranding atau segala macam selalu dengan caleg, sehingga pembiayanya akan lebih meringankan hampir semua caleg ketika ada satu momen dia bersama. Dan manuver-manuvernya cukup strategis dan rasional, artinya bisa diterima kalangan politikus. Seorang Erlangga memang pengalaman cukup karena jadi DPR sudah beberapa kali, khususnya di wilayah Bogor, anak seorang mantan menteri juga. Jadi memang cukup menarik untuk diikuti, karena biar gimana dinamisator atau katalisator hampir bisa dikatakan Golkar masih mengendalikan irama itu. Karena sama-sama kita lihat, seringkali kalau seorang ketua umum gagal, pasti ada regenerasi di Golkar. Jarang Golkar menjabat 2 periode atau apa. Biasanya 1 gagal, selesai. Kecuali 2, itu ada keberhasilannya. Apakah dia seorang presiden atau wapres mungkin masih kuat tanggal lain. Tapi kecenderungannya kalau gagal ya di Golkar punya tradisi yang selalu akan mundur karena dinamikanya seperti itu. Memang dia adalah banyak semua partai belajar di sana, banyaknya pecahan partai juga dari sana tokoh-tokohnya, sehingga sebagai partai kader sampai hari ini tetap paling ideal adalah Golkar. Dia menguatkan wilayahnya, menyatukan kekuatannya, dan selalu memainkan tengah untuk menjadi kendang, karena dengan kondisi Februari ini sudah dipastikan akan masuk ke tahapan, pasti manuver politik pasti akan dilakukan. Tidak mungkin loyal dan setia kalau tidak seirama dengan pemilih yang menjadi target sasaran Golkar. Karena itu selalu nurut dengan kekuasaan nantinya presiden, pasti akan menjadi dilema juga, terutama di bawah ini sudah bekerja kan. Artinya ada daerah yang memang kuat di posisi presiden, tapi ada juga yang tidak begitu kuat untuk mengamini seorang presiden hari ini. Artinya manuver sudah pasti dilakukan dan akan dilakukan karena sudah memasuki tahapan yang memerlukan manuver. Karena waktu sudah persis 1 tahun menjelang, artinya di 14 Februari, manuver-manuver Golkar, manuver-manuver seorang Erlangga Hartarto pasti ditunggu oleh masyarakat pemilih, oleh pengurus, oleh penggiat politik, oleh pengamat politik, oleh lembaga survei. Karena dinamisator dan katalisator kepolitikan Indonesia masih dipegang Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.